Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan kuliah daring. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Agus Joharudin, SSY Minbus, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan dan UMKM. Semoga Bapak selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan dan saya sayangi, semoga juga dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu diberi semangat dalam proses tholabul ilmi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 untuk memaparkan materi tentang risiko dan ketidakpastian. Dan sebelum menginjak kepada materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Arif Rahman Hakim, kemudian ada Afril Yendra, dan juga ada Anissa Imadul Bilad. Langsung saja kita menginjak pada sesi pemaparan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor produksi. Nah, apa itu faktor produksi? Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi barang maupun jasa. Nah, di sini ada 4 faktor produksi yang tidak bisa dilewatkan ataupun hilang gitu. Nah, di sini yang pertama ada faktor sumber daya alam. Nah, faktor sumber daya alam ini adalah jenis faktor produksi yang termasuk ke dalam bahan-bahan mentah ataupun bahan yang dihasilkan oleh alam untuk menjadi sebuah produk gitu. Nah, jadi bahan-bahan mentah inilah yang nantinya akan diolah atau diproduksi sehingga dapat menjadi suatu barang yang dapat dipasarkan ke konsumen gitu. Nah, sumber daya alam yang termasuk faktor produksi diantaranya adalah tanah, udara, air, yang gitu, yang dihasilkan oleh alam. Pokoknya. Yang kedua ada faktor tenaga kerja yang mana, nah faktor tenaga kerja ini sangat dibutuhkan ya, sangat penting karena percuma ada bahan-bahannya tapi tidak ada yang mengolah gitu. Jadi tenaga kerja di sini adalah seseorang yang dapat mengolah bahan mentah tadi menjadi bahan setengah jadi ataupun barang jadi gitu yang siap dipasarkan ke konsumen gitu. Nah, terutama si tenaga kerja yang memiliki skill ataupun kemampuan yang baik gitu ya, atau yang bagus di bidang pengolahan produk ataupun harus bisa operasikan alat-alatnya gitu. Nah, yang ketiga ada faktor modal. Nah, untuk apa sih modal di sini? Yang dimaksud faktor modal di sini adalah untuk tadi ya, membeli bahan mentah, terus membeli alat-alatnya, ataupun untuk membayar si tenaga kerja gitu. Nah, jadi faktor modal di sini juga sangat berpengaruh ya. Jadi semakin besar modal yang dimiliki, semakin berkualitas pula gitu si produk. Nah, si produknya gitu. Karena kalau kita punya modalnya banyak nih, nah kita bisa membeli bahan mentahnya yang bagus, terus alat-alatnya, nah sehingga dapat menghasilkan produk yang bermutu gitu. Nah, lanjut. Keempat ada faktor kewirausahaan. Nah, di sini juga selain kita butuh SDA, SDM dan modal, di sini juga kita butuh seseorang yang tahu ilmunya ataupun bisa punya tekniknya gitu, paham tekniknya, strateginya, kita harus gimana-gimananya, terus perencanaan yang harus yang matang, kontrolnya. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu jika seseorang di sini ataupun wirausaha yang sudah memiliki skill ataupun ilmunya,
sudah mempunyai strateginya, perencanaan yang bagus seperti ini. Nah, ini juga bisa menghasilkan barang atau produk yang sangat berkualitas ataupun disukai pasar gitu. Nah, di sini disebutkan ada contoh diterbitkan pada tahun 1921 oleh seorang mahasiswa doktoral bernama Frank Knight tentang pemroduksian pena pada zaman dahulu, dan ini dikaitkan ke dalam 3 faktor produksi tadi. Nah, yang pertama, pena berasal dari bahan mentah, nah yang digunakan di dalamnya yaitu getah pinus. Nah, getah pinus kan merupakan sumber daya alam ya. Nah, jadi ini tuh contohnya masuk ke dalam faktor produksi sumber daya alam. Nah, yang kedua, pena juga dihasilkan dari orang-orang yang memproduksi dan mengorbankan waktunya, tenaga, juga keterampilannya. Jadi ini masuk ke dalam faktor produksi yang kedua, yaitu tenaga kerja. Nah, yang terakhir, yang ketiga, karena teknologi yang digunakan untuk membuat pena itu mesin, jadi faktor produksinya yaitu masuk ke dalam faktor produksi yang ketiga tadi, yaitu modal. Nah, sekian. Sebotol penuh risiko. Pertama, teman-teman, mari kita bayangkan permainan di mana kita akan menang jika kita memilih bola yang berwarna merah. Ada 3 botol di depan kita, salah satunya memiliki jumlah yang sama, bola merah dan bola hijau. Yang kedua berisi bola, tetapi kita tidak tahu berapa banyak bola yang berwarna merah. Dan yang ketiga, kita tidak tahu apa isi dari botol tersebut. Nah, pada tahun 1961, Daniel Ellsberg yang merupakan seorang ekonom Chicago, Amerika Serikat, sekaligus aktivis politik, menggunakan permainan jar atau botol ini yang diuraikan dalam karya tulis berjudul Kenaik 1921 untuk menyelidiki selera, dan ternyata mendapati bahwa kebanyakan orang lebih menyukai tabung atau botol yang isinya mereka ketahui dibandingkan dengan proporsi bola yang tidak mereka ketahui, yang tampaknya cukup intuitif. Nah, namun para peneliti berspekulatif bahwa pengusaha lebih suka yang tidak diketahui daripada yang telah diketahui. Mereka mengambil risiko, dan karena itu mungkin akan memilih botol yang kedua, yang bola merahnya itu tidak diketahui. Nah, pendidik percaya bahwa sebagian besar situasi bisnis jatuh ke dalam botol kedua. Tetapi ketika kita memahami bahwa pengusaha menarik dari toples yang sama sekali berbeda, berlaku untuk bagaimana mereka belajar membuat keputusan. Artinya, para pengusaha mungkin juga memiliki standar mereka masing-masing dalam membuat keputusan. Setelah kita menjelaskan, memahami, dan bermain dengan gagasan ini dengan cukup, nah, kita akan dapat mulai memikirkan tentang bagaimana membuat sebuah keputusan dan tindakan dalam menghadapi ketidakpastian yang sejati. Pengusaha ahli berurusan dengan ketidakpastian, bukan risiko. Perbedaan yang paling penting antara pengusaha ahli dan 2 kelompok lainnya, yaitu pebisnis pemula dan manajer ahli, adalah dalam hal strategi pengambilan keputusan. Para pemula dan manajer ahli sangat ingin memprediksi, sedangkan para pengusaha ahli tidak mencoba memprediksi, tetapi mereka juga tidak menebak ke masa depan. Sebaliknya, mereka telah mengembangkan strategi yang bisa diterapkan dan kadang-kadang bahkan memenangkan permainan yang terkandung dalam sebuah botol, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, sehubungan dengan wadah itu, para pakar telah mempelajari hal seperti berikut. Bekerja dengan beberapa hal. Pertama, yang Anda ambil dari wadah yang mengabaikan sisanya, atau tambahkan bola merah ke dalam botol sehingga Anda lebih mungkin untuk menang. Atau membangun kembali botol dari apa yang Anda miliki dan membujuk orang lain untuk memainkan permainan yang berbeda sama sekali dari permainan awal. Nah, kesimpulannya, para pengusaha ahli telah mengembangkan serangkaian teknik
yang dengan efektif menjawab pertanyaan, bagaimana kita dapat mengendalikan masa depan yang tidak dapat kita prediksi. Nah, pola perilaku pengambilan keputusan ini adalah apa yang kita sebut sebagai effectuation. Sekian pemaparan materi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Feliandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang prediksi, resiko, dan ketidakpastian. Penting untuk kita memahami perbedaan antara prediksi, resiko, dan ketidakpastian. Karena masing-masing konsep tersebut memiliki cara pendekatan yang berbeda-beda. Seperti ketika masa depan dapat diprediksi menggunakan pengetahuan yang ada di masa lalu kita untuk memprediksikan masa depan kita. Kemudian ketika masa depan dapat berisiko, kita masih bisa menggunakan masa lalu dan naluri kita tentang masa depan. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa setiap pendekatan tersebut perlu mencari pola-pola baru, menemukan cara untuk beradaptasi dengan pola yang baru sebisa mungkin. Namun, ketidakpastianlah yang lebih sulit dan mungkin yang paling menarik, karena mewakili masa depan yang benar-benar tidak pasti. Pola tersebut tidak akan pernah bisa diketahui dengan pasti. Selanjutnya, apa itu prediksi? Menurut Herdianto 2013, prediksi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang kita miliki. Agar kesalahannya dapat diperkecil, prediksi tidak harus memberikan jawaban secara pasti gitu, pasti yang akan terjadi gitu, melainkan berusaha untuk mencari jawaban sedekat mungkin dengan yang akan terjadi. Menurut Herdianto seperti itu. Selanjutnya, apa itu resiko? Resiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan, sehingga resiko hanya terikat dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi. Seperti itu. Selanjutnya, apa itu ketidakpastian? Menurut Leo J. Susilo, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Risiko Berbasis ISO 3000, mengatakan bahwa ketidakpastian adalah keadaan walaupun hanya sebagian dari ketidakcukupan informasi tentang pemahaman atau pengetahuan terkait dengan suatu peristiwa, dampaknya, dan kemungkinan terjadinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan terkait materi yang kelompok kami sampaikan, bisa langsung mereply di bawah kolom komentar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.